Pemirsa, 55 laptop raib digasak maling dari salah satu toko elektronik di Tangerang Selatan, Banten. Sementara di Bogor, Jawa Barat, polisi gulung 9 pencuri spesialis mobil. Usai mencongkel pintu, kawanan maling dengan leluasa masuk toko elektronik di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Saat beraksi, seluruh pelaku menggunakan masker lalu menggasak 55 laptop yang ada di dalam toko. Usai menggasak 55 laptop, para pelaku kabur menggunakan minibus. Pemilik toko mengaku baru mengetahui tempat usahanya dibobol saat para pekerja akan membuka tokonya dan menemukan pintu terbuka dan puluhan laptop sudah hilang. Mereka bertiga pakai mobil, gasak sebentar cuma 5 menit mereka langsung selesai. Kayak gitu. 55 laptop. Semuanya laptop yang dibawa hilang semua. Ratusan juta lah. Ratusan juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Tangerang Selatan dan Polda Metro Jaya agar para pelaku dapat segera ditangkap. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Selebgram Chandrika Cika kembali berurusan dengan polisi karena menganiaya seorang perempuan di kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia diduga melakukan aksi akibat di bawah pengaruh minuman keras. Aksi penganiayaan yang dilakukan selebgram Chandrika Cika terhadap seorang wanita YB terekam video amatir di kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga, aksi penganiayaan ini akibat pelaku tengah dipengaruhi minuman keras. Video penganiayaan ini pun viral. Usai kejadian, korban melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan sementara, aksi ini hanya karena saling bertatap pandang. Polisi pun menjerat artis Chandrika Cika dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Itu adalah salah paham, saling melihat dan saling pandang. Kemudian setelah itu perempuan tersebut tidak menerima dipandangi atau dilihat oleh seseorang, yaitu korban. Lanjut terjadilah perlakuan yang tidak baik. Sebelumnya, selebgram Chandrika Cika juga sempat terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Ia ditangkap bersama 5 rekannya dari sebuah kamar hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Viral di media sosial, dagangan milik siswi MTS dibuang oleh ibu kantin di Brebes, Jawa Tengah. Aksi tak menyenangkan itu diduga akibat pelaku tak terima ada pedagang lain ikut berjualan. Dalam video amatir, sejumlah jajanan yang dijual seorang siswi MTS Nurul Huda di Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini berserakan di lantai. Ternyata dagangan yang seharusnya dijual untuk mendukung program kewirausahaan dihancurkan dan dibuang ibu kantin sekolah. Diketahui ibu kantin bernama Sominah, 70 tahun dan anaknya telah lama berjualan di sekolah tersebut. Ia tidak menyukai jika ada pedagang lain yang ikut berjualan. Bahkan siswa sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan hingga ancaman jika membeli makanan di luar. Sementara program kewirausahaan yang dijalankan menjadi program sekolah yang bertujuan untuk mengajarkan siswa berwirausaha. Ini adalah bentuk pembelajaran siswa untuk berwirausaha. Intinya seperti itu, namun kantin ini rupanya nggak terima sehingga melakukan tindakan yang tidak mengenakan atau di luar dugaan atau main hakim sendiri. Pihak sekolah pun berharap peristiwa serupa tidak terulang dan bisa saling menjaga sikap serta menghargai sesama. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Berniat membuat lelucon di media sosial, jadi motif 3 pemuda paksa remaja berkebutuhan khusus makan daging musang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketiganya pun kini berurusan dengan polisi. Tiga pemuda warga Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditetapkan tersangka kasus perundungan terhadap remaja berkebutuhan khusus. Masing-masing pelaku berperan merekam
mengolok-olok korban hingga mengunggah videonya di media sosial. Aksi tak terpuji kepada pengidap Down syndrome itu pun sempat viral dan mendapat kecaman warganet. Saat diperiksa polisi, para pelaku mengaku memaksa korban memakan daging musang hanya untuk lelucon bahan konten di media sosial. Pelaku yang melakukan perekaman video maupun yang memposting daripada pria yang mengalami disabilitas melaksanakan makan daging musang sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan pelanggaran pasal 45 Yungto pasal 28 Undang-Undang ITE. Kini ketiga pelaku mendekam di sel tahanan Polres Bandung dan terancam hukuman kurungan penjara selama 6 tahun serta denda. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Sepasang kekasih ditangkap karena menjual remaja pada pria hidung belang melalui aplikasi online di Bogor, Jawa Barat. Sementara di Ngawi, Jawa Timur, seorang kakek lecehkan keponakannya sendiri yang masih berusia 4 tahun. Satreskrim Polresta Bogor Kota meringkus pasangan kekasih dan satu tersangka lain yang kedapatan menjual seorang gadis berusia 15 tahun di aplikasi kencan hingga menjajakannya di 4 hotel di Jakarta. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku mengiming-imingi korban pekerjaan di restoran dengan gaji jutaan rupiah. Pada kenyataannya, korban dijual kepada pria hidung belang, bahkan memasang target pelanggan hingga puluhan orang. Untuk sekali kencan, mereka memasang tarif 250 hingga 400 ribu rupiah. Ini ternyata faktanya tidak dipekerjakan di restoran, tapi dieksploitasi secara seksual ya, di daerah Mangga Besar, Jakarta. Ya. Nah, ini ada 4 hotel yang menjadi tempat kejadian tersebut. Ya. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti, diantaranya pakaian korban serta bukti telepon genggam. Para pelaku kini dijerat pasal berlapis tentang tindak pidana pemberatan perdagangan orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang kakek berinisial S, 62 tahun di Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, tak berkutik saat digiring aparat Satreskrim Polres Ngawi. Pelaku ditangkap lantaran tega mencabuli keponakannya yang berusia 4 tahun. Dalam aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan permen, lalu mengajak masuk ke rumah dan melakukan pelecehan. Pelaku mengaku sudah 2 kali melecehkan korban dan merasa kilaf. Modus yang digunakan oleh terduga pelaku yang tidak lain merupakan Pak D-nya, dia setiap kali hendak melakukan aksi tersebut kepada korban, dia mengiming-imingi atau menjanjikan permen, sehingga korban mau menuruti aksi dari pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar sulit dibedakan dengan uang asli. Meski demikian, upal itu tidak memiliki pengaman yang dimiliki Bank Indonesia. Sementara di Kendari, Sulawesi Tenggara, mahasiswa nekat membuat uang palsu dengan mesin fotokopi. Polisi terus menyelidiki sindikat peredaran uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar. Dari hasil penyelidikan, uang palsu tersebut sulit dibedakan dengan kasat mata. Para pelaku bahkan menggunakan benang khusus yang menyerupai aslinya. Meski demikian, kualitas uang palsu yang disita polisi ini berbeda dan tidak memiliki pengaman yang hanya bisa dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia pun mengimbau warga selalu waspada karena diduga masih banyak uang palsu yang beredar di masyarakat. Uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia itu adalah tindakan kriminal dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda 10 tahun sampai seumur hidup. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan mengamankan 17 orang pelaku yang diduga sindikat produksi dan pengedar uang palsu.
Sebelumnya, polisi juga menggeledah ruang perpustakaan di kampus UIN Alauddin Makassar. Selain mengamankan seorang oknum pegawai, polisi juga menyita mesin pencetak dan sejumlah uang palsu sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Mahasiswa berinisial KAW, 25 tahun, tak berkutik saat ditangkap usai berbelanja menggunakan uang palsu di sebuah warung di Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tersangka sengaja membelanjakan uang palsu pecahan 100.000 untuk mendapatkan kembalian uang asli. Namun sadar dengan uang palsu, pemilik warung segera mengejar pelaku dan melaporkannya ke polisi. Tersangka nekat membuat sendiri uang palsu menggunakan printer untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara aksinya telah dilakukan sebanyak 5 kali. Uangnya itu dia membuat dengan cara fotokopi warna. Dengan printer biasa yang kita pakai, fotokopi warna. Jadi di mana dia pakai kertas HVS F4 difotokopi dengan 2 uang 100.000 sebanyak 19 lembar. Atas perbuatannya, kini tersangka terancam hukuman penjara minimal 10 tahun. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin Ainus melaporkan. Empat pelaku curanmor merusak gembok pagar di sebuah rumah indekos di Desa Candinegoro, Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman. 3 pelaku masuk ke dalam sementara 1 lainnya menunggu di luar sambil mengawasi sekitar. Dari 6 motor yang terparkir, pelaku membawa kabur 2 di antaranya. Peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu kurang dari 15 menit. Dari keterangan korban, aksi pencurian sepeda motor di rumah kos yang ditempatinya ini sudah 3 kali terjadi. Diduga pelaku merupakan orang yang sama dengan kejadian sebelumnya. Terparkir di halaman kos, di parkiran kos, yang dicoba untuk dibobol itu 4 motor. Tapi yang berhasil dibawa kabur itu 2 motor, yaitu motor saya sama teman saya. Motor saya itu... Kasus pencurian ini sudah dilaporkan korban ke kantor polisi dengan melampirkan bukti rekaman CCTV. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Anyus melaporkan. Hujan yang mengguyur kawasan Jabotabek membuat sejumlah jalan terendam banjir dan menyebabkan kendaraan mogok. Sementara di Trenggalek, Jawa Tengah, rumah warga rusak akibat longsor dan tanah gerak. Sejumlah kendaraan mogok saat nekat melintasi banjir di Jalan Bintara, Bekasi Barat, Jawa Barat. Derasnya hujan membuat ketinggian air hampir 1 meter. Banyaknya pengendara yang mendorong sepeda motor, mereka sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Sementara sebagian pengendara motor lain menepi di sisi jalan sambil menunggu banjir surut. Lokasi ini kerap menjadi langganan banjir karena posisinya di dataran rendah. Ya. Ini kendaraan banyak kan pada mogok kok motor? Mogok, ya. Pada naik ke keramik. Iya. Tapi sempat macet juga nggak Bang kalau begini? Macet pasti. Sementara itu di Jakarta, banjir merendam ruas Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan. Para pengguna jalan harus berjalan pelan saat melintasi genangan. Banjir ini kerap terjadi saat hujan deras dan disebabkan kondisi jalan yang menurun serta ditambah buruknya drainase. Kondisi ini dikeluhkan warga karena banjir juga kerap membawa sampah. Tim Anyus melaporkan. Warga Dusun Depok, Desa Ngerandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dievakuasi petugas ke tempat pengungsian. Selain mengevakuasi warga, petugas juga membawa harta benda termasuk hewan ternak. Evakuasi usai longsor susulan di dekat permukiman yang alami tanah gerak sejak 2 hari terakhir. Dari pemetaan BPBD, kawasan yang alami longsor mencapai 5 hektar. Lokasi pengungsian pun dipindahkan ke tempat yang lebih aman karena lokasi sebelumnya berada di zona bahaya. Dekat rumah sudah amblas retak-retak tentunya. Itu nggak berani saya di sana. Belum tahu, belum punya lokasi. Yang penting menyelamatkan diri dulu. Ya. Melihat situasi kondisi yang terjadi tanah gerak saat ini tidak memungkinkan untuk ditempati. Ada longsor yang besar tadi malam itu di sisi mananya Pak? Di sisi sebelah atas, sebelah timurnya ini yang.
Jumlah warga yang terdampak bencana tanah gerak mencapai 119 jiwa atau 43 kepala keluarga. Sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat, sedangkan sisanya di posko pengungsian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang bahan kimia serta mobil tangki berisi 16.000 liter tiner hangus dilalap api di Tangerang, Banten. Api cepat membesar dan melalap gudang bahan kimia, serta mobil tangki berisi 16.000 liter tiner di Jalan Bayur Priuk, Kota Tangerang. Petugas yang tiba di lokasi berusaha melokalisir api agar tidak merembet ke permukiman warga. Petugas sempat kesulitan menjinakkan api akibat banyaknya bahan mudah terbakar dan besarnya kobaran api. Bahkan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan yang berasal dari mobil tangki yang terbakar. Petugas juga belum bisa memastikan penyebab dari kebakaran ini. Kesulitan karena memang ada ledakan ya dari tangki yang 16.000 liter itu, dan juga ada beberapa drum yang memang isinya bahan kimia. Setelah melalap selama 1 jam, api bisa dijinakkan petugas setelah 6 unit mobil pemadam dan 40 petugas dikerahkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.